Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, perlu harus kami jelaskan kepadamu secara rinci tentang Sang Pinilih dan 9 kesatria Nusantara tersebut, agar supaya lebih memperjelas kriterianya dan agar supaya bisa segera terdeteksi antara masing-masing orangnya untuk kemudian bisa bersama dan bersatu serta manunggal membuka gerbang alam kegaiban dan segera bisa melaksanakan tugas untuk kepentingan umat dan rakyat yang sudah dalam kondisi memprihatinkan dengan segala keadaan dan situasinya. Perlu kamu ketahui, wahai Sang Penyair, bahwasanya mengenai perihal tentang kehidupan akhir zaman, tentang orang-orang pilihan, tentang sang pilihan Tuhan itu, adalah suatu hal yang bisa dipelajari dan diketahui melalui banyak sumber, yaitu diantaranya adalah hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kisah dan cerita orang-orang terdahulu, kitab Musarar Jongko Joyoboyo, Uga Wangsit Siliwangi, serta kisah-kisah dan cerita dari para leluhur kegaiban dan juga dari orang-orang yang mendapatkan bisikan dari para guru gaib serta ruh-ruh leluhur yang mendampinginya, sehingga semua orang yang menguasai laku dan lakon kisah tersebut berpikir seolah-olah yang terpilih dan orang-orang pilihan itu adalah dirinya. Padahal sesungguhnya hanya baru menguasai kisahnya, sehingga sudah merasa sebagai yang terpilih. Wahai Sang Penyair, ketahuilah bahwa sesungguhnya ruh-ruh dari alam kegaiban itu pun dibagi ke dalam beberapa keadaan. Di antaranya adalah ruh-ruh yang mengemban misi kebenaran tentang akhir zaman, tentang orang pilihan Tuhan, serta orang-orang yang terpilih. Namun perlu diketahui juga bahwa ada juga ruh-ruh itu yang terkendali dan terkoneksi dengan kekuatan Dajjal. Bahkan pula orang-orang yang terhubung dengan kekuatan Dajjal tersebut justru akan menganggap bahwa orang-orang yang lainnya adalah dari dinasti kekuatan Dajjal dan Iblis, sehingga orang-orang yang seperti itu tidak menyadari bahwa bahasa halus yang masuk ke dalam dirinya adalah bisikan dari sang penguasa alam kegelapan, yaitu Dajjal dan Iblis. Sementara itu, dari ruh-ruh yang membimbing kebenaran tentang kehidupan akhir zaman itu pun terpecah juga ke dalam beberapa bagian. Di antaranya ada yang melakukan penyimpangan untuk kemudian mencuri informasi dan berita-berita yang benar dari para pengemban amanah kebenaran kehidupan akhir zaman untuk kemudian disampaikan kepada orang-orang yang terbimbingnya, sehingga muncul pengakuan diri sebagai yang terpilih dan orang pilihan dengan saling memperdebatkan dengan perdebatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan akhir zaman, terkait dengan Imam Al-Mahdi, dengan Ratu Adil, dengan Sang Kinasih, Satrio Piningit, Budak Angon, Budak Janggutan, serta dengan seluruh kisah dan cerita yang menghiasinya, bahkan dengan versi yang berbeda-beda. Wahai Sang Penyair, akan kami jelaskan dan kami terangkan kepadamu sebagai penjelasan yang tartil dan teliti, agar umat tidak bingung menafsirkan banyaknya pendapat orang
yang mengaku sebagai orang pilihan dan yang terpilih itu. Keterangan yang sekarang kami sampaikan kepadamu ini adalah keterangan dan penjelasan yang mendekati lengkap, agar bisa dijadikan sebagai panduan dan bimbingan bagi orang-orang yang awam yang ingin mengerti dan mengetahui tentang perjalanan kehidupan akhir zaman, serta bisa dijadikan sebagai bahan untuk mawas diri bagi siapa saja yang merasa diperjalankan dan dijalankan dalam kehidupan sebagai sang pinilih atau orang-orang pilihan di akhir zaman. Karena yang sesungguhnya bahwa perdebatan itu tiadalah artinya tanpa adanya sebuah pembuktian, ibarat seperti tong kosong berbunyi nyaring, menganggap semua orang lain bodoh, yang benar adalah dirinya sendiri. Wahai sang penyair, akan kami jelaskan dan kami terangkan kepadamu tentang kelengkapan kisah akhir zaman berdasarkan dari bukti-bukti kami para kegaiban secara menyeluruh, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebab waktu saat ini adalah menjelang dari tibanya waktu pelaksanaan, akan terwujudnya semua itu ke dalam alam lahir manusia sesuai dengan ketetapan Tuhan. Wahai sang penyair, engkau tak perlu risau dan khawatir dengan siapapun yang berdebat, kecuali adalah bahwa mereka bertukar pendapat untuk saling melengkapi akan keilmuan pada diri masing-masing. Sebab yang berdebat itu adalah akal dan pikiran dari Dajjal, iblis, dan setan untuk membuat perpecahan di antaramu, sehingga saling membenci, bahkan saling bermusuhan, karena pendapatnya yang ingin dianggap benar. Wahai sang penyair, bahwa sesungguhnya tentang awal kisah orang pilihan Tuhan itu sudah dikisahkan dalam kitab-kitab agama sesuai dengan agamanya masing-masing, tentang kalki avatar dan lain sebagainya. Namun untuk dirimu, maka akan kami kisahkan dari awal sesuai dengan ajaran agamamu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Yang demikian itu agar supaya tidak ada ketersinggungan dan saling menyinggung antara satu kepercayaan dengan yang lainnya. Mengenai soal benar dan tidaknya atas semua yang telah tertulis dalam kitabnya masing-masing, maka tidak ada yang bisa menghakimi dan menjadi hakim kecuali hanya Tuhan semesta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menghakimi atas kebenaran semua itu. Wahai sang penyair, sesungguhnya pada awal mula di alam kegaiban, kami para pemuka alam kegaiban, baik dari golongan para nabi, para waliullah, dan para leluhur kehidupan dari masa sebelumnya dan leluhur jauh dari masa kehidupan lampau, semuanya berkumpul dan dikumpulkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW sebagai Sang Hyang Portowenang atau Patihnya Kayangan. Sebutan itu karena sesungguhnya bahwa satu-satunya wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kehidupan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam pertemuan tersebut kemudian beliau menyampaikan bahwasanya beliau telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna untuk mengambil sebuah kitab di Lauhil Mahfuz, yang ternyata bahwa kitab tersebut adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang perjalanan kehidupan akhir zaman
khususnya menyangkut tentang perjalanan Khalifah akhir zaman, yaitu Khalifatud Dunia, Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian beliau menceritakan tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam kitab tersebut, tentang beberapa hal yang dianggap pokok dan penting untuk kemudian dijalankan oleh ruh-ruh kegaiban, baik itu para nabi, para waliullah, maupun semua ruh-ruh leluhur dari semua dekade zaman. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa sesungguhnya Imam Al-Mahdi itu sudah dimulai semenjak zaman cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Namun karena belum sampai dan belum tiba masa dan waktunya, maka banyak yang terjadi pada masa Sayyidina Hasan radhiyallahu an tersebut, yaitu diantaranya adalah bahwa beliau mengalah untuk turun dari jabatan khalifah demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam pada masa itu. Untuk itulah kemudian beliau Sayyidina Hasan radhiyallahu an atas kuasa Allah Subhanahu wa taala diturunkan kembali dalam kehidupan dan diturunkan kembali dan kembali sampai pada masanya kehidupan kita saat ini yang dikatakan sebagai kehidupan akhir zaman. Bab selanjutnya yang disebutkan dalam kitab tersebut adalah bahwa beliau Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu dalam kehidupan kini atau masa sekarang ini ternyata adalah bahwa beliau diturunkan dalam kehidupannya sebagai orang yang merupakan bagian dari penduduk bumi Nusantara. Setelah diketahui demikian, maka dimulailah sebuah pencarian tentang orang yang dimaksud sebagai orang yang merupakan kelahiran kembali dari Sayyidina Hasan radhiyallahu an tersebut. Melalui perjalanan yang panjang para ruh-ruh kegaiban, hingga pada akhirnya kami menemukan orang tersebut dalam kehidupan sebagai orang biasa. Dikarenakan pada waktu itu bahwa beliau belum cukup umur untuk menerima akan datangnya sebuah kebenaran pada dirinya, maka beliau itu kami perjalankan dengan lakon kehidupan yang tanpa disadarinya. Sehingga beliau ini hanya merasa bahwa dalam hidupnya penuh liku-liku dengan segala jerih payah yang menguji akan kekuatan imannya. Hidupnya yang serba susah dan penuh dengan kesulitan sesungguhnya adalah tata cara bagi kami yang mengemban amanah kebenaran dari langit agar membuat dirinya menjadi orang yang tangguh dan kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan, keadaan, dan situasi, sehingga menjadi tokoh yang pilih tanding bila telah sampai dan tiba masa dan waktunya. Waktu berjalan terus. Seiring waktu itu pula, dalam setiap kejadian yang ditimpakan kepadanya, maka kami selipkan kekuatan dalam dirinya. Dalam setiap kejadian dan ujian yang berlaku pada dirinya, maka atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nur Muhammad sebagai tetunggulnya semua wahyu kehidupan itu telah menetap dalam dirinya. Dan perlu diketahui pula, wahai sang penyair, karena tanah Jawa Dwipa yang meliputi kawasan Asia pada mulanya itu kemudian terpecah oleh banjir bah dan semakin terpecah oleh keadaan alam pada masa kehidupan antar zaman, sehingga terjadi hingga sampai pada saat ini, sesungguhnya adalah tanah para leluhur kehidupan,
sehingga merupakan tanah yang Tuhan hiasi di dalamnya dengan berbagai wahyu kehidupan. Di antaranya adalah wahyu-wahyu para pemimpin terdahulu, serta wahyu-wahyu para raja leluhur Nusantara, yang berupa wahyu Cupu Mane Astokino, wahyu Cokro Manikem, wahyu Cokro Kembar, wahyu Cokro Kembang, wahyu Cakraningrat, dan berbagai macam wahyu yang sesungguhnya dari para leluhur tersebut untuk saat ini telah berada dalam dirinya. Wahai sang penyair, sesungguhnya bahwa orang tersebut atau dalam diri orang tersebut juga telah diisi dan dimasukkan berbagai macam ilmu kehidupan, sehingga kemampuan orang tersebut adalah sebuah kemampuan dan pengetahuan yang sungguh sangat di luar nalar. Dan yang demikian itu adalah sebagai pembuktian bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan itu, adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran kita. Sehingga ketika kita ini semua, ilmu kita semua, apabila dikumpulkan semua ilmu dan pemahamannya, maka itu semua hanyalah sebuah titik di hadapan Tuhan kita. Maka bersikaplah jangan sombong dan takabur. Di atas langit masih ada langit. Jangan membodohkan orang lain yang seolah-olah hanya dirinya yang paling benar. Yang demikian itu adalah akal Dajjal, iblis, dan setan yang menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan dengan cara yang halus, yang kadang tidak disadari oleh para pelakunya sendiri. Wahai sang penyair, kami lanjutkan pada hal yang lebih inti lagi, agar banyak orang bisa memahami tentang bagaimana cerita dan kisah akhir zaman itu akan terjadi. Mengenai sesuatu yang akan terjadi dan telah kami sampaikan kepadamu ini, hal ini pun bisa dipertentangkan dan diperdebatkan oleh orang-orang yang merasa bisa dan mampu dengan semua kitab dan ayatnya. Namun kami memberikan bekal kepadamu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak, maka ada tangan-tangan yang menjalankannya. Cukuplah itu difahami agar dirimu tidak perlu ikut dalam perdebatan yang tidak ada artinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan itu, akan menampakkan yang benar dan yang salah sesuai dengan kebenaran yang Dia kehendaki. Ketahuilah wahai sang penyair, bahwa orang-orang yang dimaksud sebagai kelahirannya kembali, dan orang yang dimaksud dengan kelahirannya kembali Sayyidina Hasan radhiyallahu an tersebut adalah orang yang sudah dalam kondisi usia untuk siap memimpin umat. Seluruh bekal yang kami persiapkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan kami para kegaiban, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun telah dalam kondisi yang sangat siap, bahkan untuk memakmurkan bumi dan alam semesta melalui tangan beliau Imam Al-Mahdi, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Berbagai hal tentang harta-harta yang akan dipergunakan untuk kemakmuran tersebut sudah kami persiapkan semua, baik itu harta amanah lahir dan harta amanah kegaiban. Sedangkan harta-harta amanah kegaiban ada yang dari para leluhur Nusantara, dari para nabi dan para waliullah, serta harta amanah yang langsung dari langit,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan yang sudah diturunkan di bumi. Semuanya telah tertata sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan ditetapkan. Wahai sang penyair, ketahuilah bahwa beliau Imam Al-Mahdi, Sayyidina Hasan radhiyallahu an tersebut, adalah menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas keadilan dan kemakmuran. Dalam hal hukum keadilan, karena beliau didampingi oleh ribuan leluhur ruh-ruh kegaiban, sehingga beliau adalah orang yang mengerti dan mengetahui akan kejadian masa lampau, beserta pula dengan segala buktinya yang nyata, yang bisa diketahui secara umum. Jadi dalam hal tersebut, bukanlah hanya sekedar kisah dan cerita, serta bukan hanya sekedar dongeng yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa berkisah dan bercerita tanpa bukti apapun. Sehingga yang terjadi saat ini adalah pengakuan-pengakuan yang dilakukan oleh semua orang yang mendapatkan ilmu dari alam bisikan dan kebatinan saja, namun sudah memperdebatkan akan keilmuan dan pemahaman orang lain. Dan beliau akan mengadili hukum lahir dengan keadilan yang seadil-adilnya, karena beliau adalah orang yang sudah tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun, apalagi dipengaruhi oleh hanya sekedar urusan dunia, baik itu jabatan serta iming-iming berupa apapun, sedangkan beliau telah dicukupkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu adalah orang yang telah dicukupkan oleh Tuhan, karena dalam hal wanita-wanita pendamping adalah wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya sebagai wanita-wanita yang sungguh sangat kuat dalam masa kehidupan sebelumnya. Dan ada di antara wanita tersebut adalah wanita yang baru hanya sekali dilahirkan dalam kehidupan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki sebagai wanita yang kuat dan tangguh pula dalam soal kehidupan dan keimanan. Sedangkan dalam soal kemegahan harta benda dunia, bagaimana orang lain akan menyuapnya untuk memperoleh jabatan, sedangkan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan dengan harta yang bahkan untuk memakmurkan dunia. Wahai sang penyair, tentang kemakmuran dunia yang akan beliau terapkan untuk kehidupan umat, sesungguhnya sudah ditetapkan pula, sehingga beliau adalah penerima mandat untuk perwujudan atau melahirkannya dari alam kegaiban ke dalam alam dunia lahir manusia. Wahai sang penyair, kami sampaikan selanjutnya untuk lebih lengkap lagi, agar supaya semua bisa terbuka mata hati dan batinnya, agar mereka bisa menyadari atas ucapan-ucapan yang disampaikannya, sehingga tidak membuat keruh suasana menjelang saat-saat akan terlaksananya bagi beliau Imam Al-Mahdi, Sayyidina Hasan radhiyallahu an tersebut, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan, sebagai penyelamat kehidupan akhir zaman. Ketahuilah sang penyair, bila saatnya telah tiba dalam waktu yang sebentar lagi, di tahun yang sedang kamu jalani ini, tahun 2021 dalam kalender Masehi, maka beliau akan membawa bukti yang sangat nyata
di luar nalar kekuatan secara umum umat manusia. Dialah yang mampu menunjukkan sebagai bukti tentang pusaka-pusaka leluhur dari masa dulu, baik berupa pusaka apa saja, dari para nabi dan para wali, serta para leluhur kegaiban. Dialah yang mampu dan bisa menunjukkan tentang harta-harta yang terpendam, serta harta-harta kegaiban ke dalam alam dunia lahir umat manusia, baik itu harta para nabi, harta Nabi Sulaiman, dan harta-harta para leluhur semuanya, baik itu peti tabut perjanjian, baik itu setempel Rasulullah Muhammad SAW, beserta pula dengan bentuk dan bahannya, serta banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Untuk itulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa andaikan waktu kiamat itu telah tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memundurkannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan orang atau hambanya yang bisa memakmurkan bumi dan isinya. Wahai Sang Penyair, kami kira sudah cukup sangat jelas yang kami sampaikan kepadamu ini sebagai pertegasan dan penegasan bagi semuanya, agar bisa memilih mana yang benar dengan sebenar-benarnya, dengan siapa saja yang hanya mampu bercerita dan berdebat tanpa bukti apapun yang diberikan kepadanya sebagai pembuktian orang yang terpilih serta orang-orang pilihan di akhir zaman. Wahai Sang Penyair, kami tambahkan penjelasan dan keterangan kepadamu bahwa yang kami jelaskan semua ini adalah mengenai yang terpilih Imam Al-Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, dan yang menerima berbagai gelar dari para sesepuh leluhur segala zaman. Sedangkan mengenai 9 kesatria Nusantara, serta orang-orang yang diperjalankan untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat sampai di level yang terkecil, semuanya memang dibekali dengan kisah dan cerita tentang akhir zaman dari para pembimbingnya. Namun mereka semua tidak ada yang dibekali dengan ilmu perwujudan, kecuali nanti setelah dibaiat oleh beliau sendiri Imam Al-Mahdi dan menjadi bagian dari perjuangan beliau dalam kehidupan di akhir zaman ini untuk menegakkan hukum keadilan dan memberikan kemakmuran untuk dunia. Wahai Sang Penyair, kami memberikan tanda-tanda kepadamu tentang 9 kesatria Nusantara tersebut, serta orang-orang pilihan yang diperjalankan itu dengan pertanda dan ciri utama bahwa orang-orang itu adalah orang yang menjalankan hukum syariatnya dengan benar. Mereka adalah orang yang tahu dan faham kebenaran, tapi mereka tidak sok tahu alias keminter. Mereka mengerti kisah dan cerita tentang kebenaran kehidupan akhir zaman, tapi mereka tidak memaksakan pendapatnya hingga sampai berdebat dan menimbulkan fitnah-fitnah. Mereka adalah orang-orang yang menunduk dari sisi keilmuan, serta menghargai dan menghormati pendapat orang lain, karena mereka sudah menyadari bahwa kebenaran yang paling benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan saja. Mereka adalah orang-orang yang menunggu dan bersabar akan datangnya Tuan akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi, sampai menjadi nyata, dan bukan orang yang mempersoalkan diri
dengan pemikiran-pemikiran yang remeh tentang keilmuan yang dimilikinya, serta mengagungkan diri dalam kesombongan dan ketakaburan. Wahai Sang Penyair, semua keterangan dan penjelasan ini kami sampaikan kepadamu, karena memang sesungguhnya bahwa waktunya akan segera tiba. Untuk itu kami berikan kode ketiga sebagai kode sandi penutup, sebagai kode akan terwujudnya semua kisah di akhir zaman ini, kisah tentang kebesaran kisah dan cerita dari Khalifah yang agung, Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Wahai Sang Penyair, tunggulah semua akan terlaksana dengan kode dan sandi angka 8. Demikianlah yang kami sampaikan kepadamu secara gamblang, lugas, dan tuntas. Bila di kemudian hari ada yang harus kami perjelas lagi, maka akan kami sampaikan kepadamu. Dan kami berharap kepadamu, wahai Sang Penyair, bahwa dirimu adalah petugas dan bertugas untuk menyampaikan segala amanah dari kegaiban. Untuk itulah bahwa dirimu harus menyampaikannya. Sampai kemudian beliau yang terpilih itu, Imam Al-Mahdi, Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar telah muncul di hadapan semua umat dengan bukti yang nyata. Setelah beliau muncul, maka selesai sudah tugasmu dari kami para kegaiban. Kecuali sesudah itu, dirimu diambil dan diperintahkan oleh beliau Sayyidina Hasan radhiyallahu an secara langsung dalam alam dunia lahir kehidupanmu, yaitu alam kehidupan umat manusia. Yang demikian itu adalah bagian dari tugas yang harus engkau terima sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kami para kegaiban, serta melalui beliau Imam Al-Mahdi secara langsung bila telah tiba masa dan waktunya. Demikianlah yang disampaikan oleh para leluhur kegaiban kepada kami secara gamblang dan tartil. Dari kami Sang Penyair, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapa saja dan semuanya. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan semua yang telah kami sampaikan ini. Demikianlah yang disampaikan. Semoga semua uraian ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.